Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri terhormat, perkenalkan kami dari tim B Delegasi SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang akan memaparkan rekomendasi atau usulan untuk pembangunan unit Museum Sumpah Pemuda dalam rangka menarik minat masyarakat kekinian. Dewan Juri terhormat, perkenalkan saya Rahel Yuliana Merik Setanggal selaku pembicara pertama, dan Dewan dari selaku pembicara kedua, dan Kensa Aulia selaku pembicara ketiga sekaligus Ketua Tim B Delegasi SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Di sini kami akan memaparkan beberapa informasi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Poin yang pertama yaitu kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai Museum Sumpah Pemuda kepada masyarakat luas. Padahal Museum Sumpah Pemuda adalah museum yang berisi tentang perjalanan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan yang seharusnya bisa diketahui oleh masyarakat luas. Dewan Juri terhormat, untuk mengatasi hal tersebut kami mengusulkan untuk mengadakan kampanye informasi dan kolaborasi dengan beberapa lembaga. Kampanye informasi yang dimaksud yaitu memberikan informasi yang jelas mengenai lokasi, jam buka, cara reservasi, kebijakan kunjungan, dan akses transportasi umum melalui media sosial. Dan untuk kolaborasi kita bisa bekerja sama dan bersosialisasi dengan lembaga lain untuk mengadakan pameran di lokasi lain untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Dewan Juri yang terhormat, saya setuju dengan pendapat yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Saudari Rahel. Tetapi ada poin yang masih perlu untuk dipertanyakan kembali terkait dengan bekerja sama dan bersosialisasi dengan lembaga lain untuk membuat program di lokasi lain. Menurut saya, pendapat tersebut tidak relevan jika dibandingkan dengan tujuan utama kami, yaitu yakni untuk meningkatkan minat masyarakat masa kini untuk berkunjung datang ke Museum Sumpah Pemuda. Baik, terima kasih atas sanggahannya. Dewan Juri terhormat, maksud dari mengadakan pameran di lokasi lain adalah untuk menjangkau audiens yang lebih luas, di mana pameran ini diharapkan bisa menggait pengunjung dari luar daerah untuk bisa datang ke Museum Sumpah Pemuda dan mengetahui informasi mengenai Museum Sumpah Pemuda. Baik, izin menyanggah kembali saudariku berdasarkan penjelasan yang telah saudari sampaikan pada poin pertama mengenai kampanye informasi melalui media sosial. Berbicara tentang media sosial yang seperti sudah kita tahu, tidak semua orang memiliki alat komunikasi untuk mengakses media sosialnya. Lalu bagaimana pendapat saudari tentang permasalahan tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dewan Juri terhormat, seperti yang kita tahu, target kita pada kali ini adalah masyarakat kekinian, di mana masyarakat kekinian sudah sangat familiar dengan media sosial. Maka dari itu, media sosial merupakan platform yang paling tepat untuk menyampaikan informasi mengenai Museum Sumpah Pemuda. Dan terkait dengan pertanyaan dari Saudari Dania tentang tidak semua orang memiliki alat komunikasi untuk bisa mengakses informasi dan melalui media sosial, maka dari itu kami mengusulkan untuk mengadakan kampanye informasi dan kolaborasi untuk mengadakan pameran di lokasi lain. Hal ini dikarenakan tidak semua orang memiliki alat komunikasi untuk mengakses media sosial, maka menurut kami kolaborasi dengan lembaga lain untuk membuat pameran di lokasi lain bisa menarik pengunjung untuk bisa mendapatkan informasi terkait Museum Sumpah Pemuda tanpa harus melihat dari media sosial. Dan demikian penjelasan dari saya, dan poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dewan Juri yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang poin kedua mengenai inovasi yang bisa diterapkan dalam bentuk edukasi anak dan keluarga. Salah satu contohnya adalah menyediakan program edukasi anak dan keluarga berupa storytelling, sejarah Sumpah Pemuda dalam bentuk animasi. Lalu poin ketiga ada pengalaman museum di luar ruangan. Salah satu contohnya adalah pameran outdoor dengan mengadakan pameran di luar ruangan untuk menarik minat para pengunjung dan juga untuk meminimalisir kepadatan di dalam gedung. Dewan Juri terhormat, saya setuju dengan poin kedua yang disampaikan oleh Saudari Dania terkait program edukasi anak dan keluarga berupa storytelling dalam bentuk animasi. Hal ini dikarenakan animasi bisa memudahkan pengunjung, terutama anak-anak, untuk mendapatkan informasi yang sedang diberikan. Selain itu, animasi juga bisa menarik minat anak-anak untuk lebih tertarik dengan peristiwa sejarah yang ada di Indonesia. Izin menyanggah saudaraku, mengenai program pameran di luar ruangan ataupun outdoor yang akan dilakukan di sekitar area lingkungan Museum Sumpah Pemuda, bagaimana jika dengan adanya kegiatan tersebut
kondisi pada museum malah menjadi tidak kondusif, padat dan tidak teratur. Baik, terima kasih atas sanggahannya yang telah saudari Kensa berikan mengenai terjadinya kondisi yang tidak kondusif. Sesuai dengan poin pertama yang telah saudari Rahel sampaikan, kita bisa menerapkan sistem reservasi untuk meminimalisir kepadatan di daerah Museum Sumpah Pemuda. Dan juga tujuan dari program pameran outdoor adalah untuk mengurangi kepadatan di dalam gedung. Lalu juga untuk menarik minat para pengunjung untuk mengetahui Museum Sumpah Pemuda di daerah tersebut. Poin selanjutnya saya akan sampaikan kepada rekan saya. Saya berterima kasih, sebelumnya saya berterima kasih kepada rekan saya dan yang akan telah mempersilahkan saya untuk berbicara. Saya akan menyampaikan poin terakhir dari tema rekomendasi atau usulan untuk pembangunan unit Museum Sumpah Pemuda. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan terhadap Museum Sumpah Pemuda, kami melihat adanya beberapa hal yang bisa disampaikan terkait dengan aspek tata letak dan desain ruangan seperti penempatan patung dan beberapa ornamen pendukung. Untuk penempatan patung sendiri bisa ditempatkan di sekitar pusat area informasi yang agar bisa mempermudah pengunjung untuk melihat visual dari tokoh yang sedang dijelaskan. Dan yang kedua ada pencahayaan dalam ruangan dan pusat informasi dalam bentuk poster. Menurut kami, pusat pencahayaan yang terdapat di Museum Sumpah Pemuda memerlukan perbaikan karena membuat ruangan terlihat redup dan pusat informasi yang disampaikan pun menjadi terlihat kurang menarik. Dan yang terakhir, pembaruan desain pun diperlukan karena untuk menarik minat masyarakat masa kini untuk membaca informasi yang sudah tersedia pada museum. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan teknologi hologram, kita bisa membuat video mengenai peristiwa-peristiwa bersejarah yang sebelumnya sudah pernah terjadi di Museum Sumpah Pemuda. Dewan juri yang terhormat, saya setuju dengan usulan yang sudah saudari Kensa sampaikan, yaitu tentang pembaruan tata letak ruangan. Menurut riset kami, tata letak patung dan ornamen lainnya dirasa kurang pas dan kurang menarik. Apalagi pencahayaan yang ada di dalam museum dirasa kurang pas dan juga membuat kondisi museum menjadi terlihat lebih redup. Baik, Dewan Juri terhormat, saya juga setuju dengan pemaparan dari saudari Kensa terkait pembaruan desain poster dan mading sebagai pusat informasi. Hal ini dikarenakan desain poster dan mading memerlukan pembaruan yang mengikuti dengan perkembangan zaman, apalagi teknologi sekarang sudah semakin berkembang. Dan seperti yang sudah saudari Kensa sampaikan bahwa teknologi hologram itu bisa dijadikan alternatif untuk bisa diterapkan pada pembaruan desain karena teknologi hologram merupakan teknologi yang bisa menarik minat pengunjung dengan konsep hologram yang diberikannya. Sekian argumentasi yang dapat kami sampaikan mengenai rekomendasi atau